Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam DDN dari daerah untuk negeri. Sahabat-sahabat sekalian dan para pemirsa yang saya hormati, ini adalah episode tentang sisi kebaikan dari seorang presiden yang kali ini akan kami lanjutkan episode berikutnya. Hari ini saya sudah sampai pada pembahasan Presiden Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur. Nah, Gus Dur adalah Presiden pengganti Pak Habibie. Nah, kemudian hal ini penting perlu kami sampaikan karena informasi yang terkait dengan kebaikan-kebaikan seorang presiden ini jarang disampaikan. Pada umumnya presiden mulai dari Bung Karno sampai dengan yang terakhir Pak Prabowo selalu dinilai dari sisi negatifnya. Oleh sebab itu, supaya ada perimbangan tentang informasi presiden kita ini, kali ini marilah kita perhatikan kira-kira apa saja yang telah dilaksanakan oleh Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Walau kadang berseberangan, ambil resiko. Baik sahabat DDN dan pemirsa sekalian, Gus Dur adalah sosok tokoh yang disegani di dunia internasional, seorang kiai, seorang ulama besar yang telah terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia pada pemilihan umum yang pertama sejak reformasi, yaitu tahun 1999. Walaupun Presiden Abdul Rahman Wahid, walaupun Gus Dur hanya melaksanakan tugas sebagai presiden sampai dengan tahun 2001, akan tetapi catatan penting daripada Gus Dur ini lumayan cukup baik dan mempunyai prestasi yang cukup baik dalam rangka pertumbuhan bangsa Indonesia ini. Yaitu yang pertama, Gus Dur adalah seorang pluralis. Jadi seorang yang sangat menghargai perbedaan. Apakah itu perbedaan ras, suku, bangsa, bahasa, dan juga agama sekalipun, sangat dihormati perbedaan-perbedaan itu. Karena memang sesuai dengan ajaran yang dianut oleh Gus Dur, ini Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi, hai manusia, aku ciptakan manusia itu memang berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tapi hendaklah kalian silaturahim. Ini barangkali salah satu pedoman yang dipegang oleh Presiden kita, Gus Dur, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, yang betul-betul menghargai, karena Allah pun menghargai perbedaan. Ya, karena betapapun yang akan dinilai nantinya di antara kita adalah inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, pada masa pemerintahan Gus Dur ini adalah salah satunya mengakui keberadaan warga keturunan khususnya Tionghoa yang ada di Indonesia ini untuk melakukan aktivitas budaya yang dimiliki. Sehingga pada saat pemerintahan Gus Dur kita banyak melihat ada barongsai, ada kegiatan lain, bahkan juga
ada satu hari yang diakui sebagai hari nasional. Nah, ini adalah Gus Dur. Kemudian yang kedua, Gus Dur ini mempunyai daya pikir yang kritis, khususnya dalam memajukan republik ini. Nah, di samping pluralisme seperti itu, Gus Dur ini adalah merupakan orang yang juga ikut menanamkan fondasi demokrasi lebih lanjut, ya, melanjutkan bangunan demokrasi di republik yang kita cintai ini. Beliau sangat demokratis sekali. Nah, oleh sebab itu ini adalah hal-hal yang menarik, yang mana Gus Dur selalu mengingatkan kepada bangsanya, kepada rakyatnya, untuk selalu menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Ya, betapapun perbedaan kita ini, karena memang perbedaan ini adalah anugerah yang diberikan oleh kita sekalian. Saya bisa mengibaratkan sebuah taman. Betapa indahnya kalau taman itu ditanami oleh berbagai macam bunga. Ya, ada mawar, melati, ada macam-macam bunga yang ditanam menjadi satu. Betapa indahnya, ya. Betapa indahnya sebuah taman itu kalau bunganya beraneka ragam. Ini adalah negara kita, negara Indonesia yang sangat majemuk, terdiri dari berbagai macam suku bangsa, bahasa, kemudian budaya yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kesatuan dan persatuan ini oleh Gus Dur sangat ditekankan agar apa? Agar kita ini tetap menjadi bangsa yang bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah Gus Dur. Di samping beliau juga menghadiri berbagai kegiatan umat-umat beragama. Tidak hanya agama Islam, tapi agama-agama yang lain juga diberikan support, semangat untuk supaya melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. Inilah Gus Dur. Akan tetapi Tuhan menghendaki lain. Ya, baru 2 tahun beliau menjabat, maka Gus Dur yang diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat akhirnya diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Walaupun ada isu-isu tentang Bulogit, tentang masalah-masalah lain, akan tetapi sampai dengan beliau berhenti tidak terbukti adanya hal-hal tersebut. Nah, oleh sebab itu kita doakan jadi para presiden-presiden kita yang telah mendahului kita, baik itu mulai Bung Karno, Pak Harto, kemudian Pak Habibie, kemudian Gus Dur yang telah meninggalkan kita ini, kita doakan bersama-sama mudah-mudahan para presiden kita Republik Indonesia ini selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Baik, selintas itu yang dapat saya sampaikan. Yang dapat saya sampaikan melalui kesempatan ini. Ini mudah-mudahan ini memberikan semangat kepada kita untuk mengakui perbedaan di antara kita ini. Nah, perbedaan itu adalah anugerah dari Allah SWT. Saya sering membuat contoh ibaratnya minum kopi. Kopi adalah terdiri dari kopi bubuk, kemudian air, kemudian gula, dituang dalam cangkir, dijadikan satu. Walaupun unsurnya berbeda-beda, tapi kalau resepnya itu betul, maka akan diminum dengan nikmat. Itulah Indonesia. Untung kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi walaupun berbeda-beda, kita ini adalah satu jua, yaitu bangsa Indonesia. Inilah hebatnya seorang Gus Dur. Kita doakan semuanya. Mudah-mudahan presiden-presiden kita yang telah kembali kepada Allah itu mendapatkan perlindungan dan diampuni dosa-dosanya dan diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat DDN dan seluruh pemirsa, inilah sepotong pengetahuan kami tentang kebaikan-kebaikan presiden kita ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam DDN dari daerah untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes, ini.